Bayangkan sebuah sore yang tenang di Bukit Zaitun, di mana sekelompok orang berkumpul mengelilingi seorang pria yang baru saja mengalahkan kematian. Tiba-tiba, gravitasi seakan tak lagi berlaku, dan pria itu mulai terangkat ke angkasa hingga menghilang di balik awan. Ini bukan sekedar cerita fiksi, melainkan peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang tercatat dalam sejarah dan iman. Mengapa peristiwa ini terjadi setelah 40 hari kebangkitannya? Apa yang sebenarnya disaksikan oleh orang-orang yang ada di sana saat itu? Mari kita selidiki bagaimana momen ini menjadi titik balik bagi peradaban manusia, dan apa bukti yang tersisa hingga hari ini. Bersiaplah, karena kita akan menggali lebih dalam tentang salah satu misteri terbesar dalam sejarah dunia. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat mendalam dan penuh makna, yaitu tentang kenaikan Yesus Kristus. Kita tidak hanya akan melihat dari sisi religius, tapi juga mencoba memahami konteks sejarah dan dampaknya bagi para pengikutnya saat itu. Video ini dirancang khusus untuk memberikan wawasan luas bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang peristiwa krusial ini. Pastikan kalian menonton sampai habis karena ada banyak detail menarik yang jarang dibahas di sekolah atau mimbar umum. Mari kita mulai perjalanan sejarah kita kali ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Untuk memahami kenaikan, kita harus kembali ke titik awal, yaitu 40 hari setelah kebangkitan Yesus dari kubur yang kosong. Selama periode ini, Yesus tidak langsung pergi, melainkan menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan. Dia makan bersama mereka, berbicara, dan membuktikan bahwa dia benar-benar hidup dalam tubuh fisik, bukan sekedar hantu atau visi. Masa 40 hari ini sangat krusial untuk memperkuat mental para murid yang sebelumnya ketakutan dan bersembunyi. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pemimpin mereka telah menang atas maut sebelum dia benar-benar meninggalkan mereka secara fisik. Ini adalah masa transisi dari kehadiran fisik menuju kehadiran spiritual yang akan segera mereka alami. Selama 40 hari tersebut, Yesus memberikan instruksi-instruksi terakhir yang sangat penting bagi masa depan gerakan yang dia rintis. Dia berbicara tentang kerajaan Allah dan bagaimana para murid harus mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Fokus utama pengajarannya bukan lagi soal mujizat penyembuhan di jalanan, melainkan pemahaman mendalam tentang kitab suci. Dia membuka pikiran mereka agar mereka mengerti mengapa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Tanpa masa persiapan ini, para murid mungkin akan merasa kehilangan arah begitu Yesus naik ke surga. Namun, Yesus memastikan fondasi pengetahuan mereka sudah cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata mereka. Salah satu lokasi paling ikonik dalam narasi ini adalah Bukit Zaitun yang terletak di sebelah timur Yerusalem. Tempat ini memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat tinggi, bahkan jauh sebelum peristiwa kenaikan terjadi. Di bukit inilah Yesus sering berdoa, dan di lerengnya pulalah terdapat Taman Getsemani, di mana dia mengalami penderitaan batin sebelum disalibkan. Memilih Bukit Zaitun sebagai tempat kenaikan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah simbolisme yang kuat. Bukit ini memberikan pemandangan luas ke arah kota suci, menandakan bahwa pesan yang dibawanya akan terpancar dari tempat itu ke seluruh penjuru bumi. Disinilah babak akhir kehadiran fisiknya di bumi akan diselesaikan dengan cara yang spektakuler. Pada hari kenaikan itu, Yesus menuntun para muridnya ke arah Betania, sebuah desa di lereng timur Bukit Zaitun. Suasana saat itu mungkin terasa campur aduk, antara damai dan penuh antisipasi bagi para murid yang belum sepenuhnya paham apa yang akan terjadi. Yesus mulai memberkati mereka sambil mengangkat tangannya. Sebuah gerakan tradisional seorang imam yang memberikan berkat kepada umatnya. Dalam momen pemberkatan inilah, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi secara perlahan namun pasti. Tubuhnya mulai terangkat dari tanah, melepaskan diri dari tarikan gravitasi bumi yang selama ini membelenggu manusia. Para murid tertegun, mata mereka terbelalak melihat guru mereka perlahan naik ke atas tanpa bantuan alat apapun. Kenaikan ini bukan terjadi secara instan, seperti teleportasi, melainkan sebuah proses yang bisa diamati secara visual oleh para saksi mata.
Narasi Alkitab menekankan bahwa mereka melihat Dia terangkat, yang memberikan validasi empiris bagi pengalaman mereka. Semakin tinggi Dia naik, semakin kecil sosoknya terlihat, hingga akhirnya sebuah awan datang menutupinya dari pandangan mereka. Awan dalam konteks ini bukan sekedar kumpulan uap air, melainkan seringkali melambangkan kemuliaan ilahi atau Shekimah dalam tradisi Ibrani. Kehadiran awan tersebut menandakan bahwa Yesus sedang memasuki dimensi kemuliaan yang melampaui batas fisik manusia biasa. Ini adalah momen perpisahan yang megah, di mana batas antara bumi dan surga seolah-olah menjadi sangat tipis. Ketika Yesus menghilang di balik awan, para murid tetap berdiri terpaku, menatap langit dengan penuh keheranan dan mungkin sedikit rasa kehilangan. Namun, momen haru itu tiba-tiba diinterupsi oleh kehadiran dua sosok pria berpakaian putih berkilauan yang berdiri di dekat mereka. Sosok ini secara luas dipahami sebagai malaikat utusan Tuhan yang datang untuk memberikan pesan penting. Mereka bertanya kepada para murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Pertanyaan ini seolah-olah menyadarkan para murid bahwa tugas mereka bukan hanya untuk meratapi kepergian Yesus, melainkan untuk segera bertindak. Malaikat tersebut memberikan janji bahwa Yesus yang sama akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti mereka melihatnya naik. Janji tentang kedatangan kembali ini menjadi motor penggerak utama bagi gereja mula-mula untuk terus bergerak maju. Kenaikan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari fase baru dalam rencana besar Tuhan. Yesus naik ke surga bukan untuk beristirahat, melainkan untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebuah posisi kekuasaan dan otoritas tertinggi. Dari sana, Dia diyakini menjadi perantara bagi umat manusia dan memerintah sebagai raja atas segala raja. Pemahaman ini mengubah perspektif para murid dari rasa sedih menjadi keberanian yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa meskipun secara fisik Yesus tidak ada di samping mereka, otoritasnya tetap menyertai setiap langkah mereka di dunia. Sebelum naik, Yesus memberikan apa yang kita kenal sebagai amanat agung, sebuah instruksi untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Ini adalah misi global pertama yang pernah dideklarasikan dalam skala seperti itu, menembus batas-batas budaya dan geografis. Para murid yang tadinya hanya nelayan dan rakyat jelata, kini memikul tanggung jawab besar untuk membawa pesan kasih dan kebangkitan ke seluruh dunia. Mereka diperintahkan untuk membaptis dan mengajar segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus. Namun, Yesus juga berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan ini sendirian. Dia menjanjikan datangnya penolong lain, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kekuatan supranatural kepada mereka untuk bersaksi. Misteri kenaikan juga membawa kita pada pertanyaan tentang dimensi surga itu sendiri. Dalam pemikiran modern, kita sering membayangkan surga sebagai tempat di luar angkasa. Namun secara teologis, kenaikan menggambarkan perpindahan dari dimensi fisik ke dimensi spiritual Tuhan. Yesus tidak hanya pergi ke suatu tempat, tetapi Dia masuk ke dalam kemuliaan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus sekarang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai manusia yang telah bangkit dan naik, Dia menjadi jembatan bagi manusia lainnya untuk bisa berelasi dengan Sang Pencipta secara langsung. Ini adalah sebuah konsep yang sangat mendalam, di mana kemanusiaan Yesus kini dibawa masuk ke dalam lingkup keilahian yang kekal. Secara historis, peristiwa kenaikan dicatat paling detail dalam Injil Lukas dan Kitab Kisah Para Rasul, yang keduanya ditulis oleh Lukas, seorang tabib dan sejarawan. Ketelitian Lukas dalam mencatat detail waktu, tempat, dan saksi mata memberikan bobot sejarah yang kuat bagi narasi ini. Dia menuliskan bahwa ada banyak saksi mata yang melihat peristiwa ini, yang memperkuat kredibilitas laporannya di tengah masyarakat abad pertama. Jika kenaikan hanyalah sebuah karangan, maka akan sangat sulit bagi para rasul untuk mempertahankannya di bawah ancaman penganiayaan yang berat. Namun, mereka justru rela mati demi kebenaran apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri di Bukit Zaitun hari itu. Dampak langsung dari kenaikan adalah perubahan karakter para murid yang drastis. Dari orang-orang yang penakut dan peragu, mereka berubah menjadi pengkhotbah yang berani dan tak gentar menghadapi ancaman kematian. Mengapa? Karena mereka telah melihat bukti pamungkas bahwa pemimpin mereka bukan hanya seorang nabi, melainkan Tuhan yang berdaulat atas langit dan bumi. Kenaikan memberikan mereka perspektif kekekalan yang membuat ketakutan akan dunia fisik menjadi sirna. Mereka mengerti bahwa kehidupan ini hanyalah sementara,
dan ada kemuliaan yang jauh lebih besar menanti mereka di masa depan. Semangat inilah yang membuat kekristenan menyebar dengan sangat cepat di seluruh kekaisaran Romawi hanya dalam hitungan dekade. Dalam tradisi Kristen, kenaikan juga melambangkan penyempurnaan karya penebusan Yesus di bumi. Setelah lahir, melayani, mati, dan bangkit, kenaikan adalah momen di mana sang anak kembali kepada Bapa dengan membawa kemenangan. Ini adalah perayaan kemenangan atas dosa dan maut secara total. Bagi para penganutnya, kenaikan Yesus adalah jaminan bahwa mereka pun memiliki tempat di surga kelak. Tanpa kenaikan, cerita tentang Yesus mungkin akan terasa tidak lengkap, seolah-olah dia bangkit hanya untuk mati kembali karena usia tua di bumi. Kenaikan memberikan titik akhir yang agung bagi pelayanannya secara fisik dan membuka babak baru bagi pelayanannya melalui Roh Kudus. Ada sebuah aspek menarik dari kenaikan yang sering terlewatkan, yaitu kemanusiaan Yesus yang tetap ada. Yesus tidak melepaskan tubuhnya saat naik, melainkan tubuh yang telah dimuliakan itulah yang terangkat. Ini berarti di surga saat ini ada seorang manusia yang mewakili kita di hadapan Tuhan. Ini memberikan harapan besar bagi umat manusia bahwa tubuh fisik kita juga berharga dan memiliki masa depan dalam rencana kekekalan Tuhan. Konsep ini membedakan pandangan ini dari banyak filosofi kuno yang menganggap tubuh fisik sebagai penjara bagi jiwa. Dalam kenaikan, fisik dan spiritual berpadu dalam keharmonisan yang sempurna di hadapan Sang Khalik. Mari kita bahas sedikit tentang lokasi fisik kenaikan hari ini. Di puncak Bukit Zaitun saat ini terdapat sebuah bangunan kecil yang dikenal sebagai Chapel of the Ascension. Di dalamnya, terdapat sebuah batu yang menurut tradisi memiliki jejak kaki Yesus sesaat sebelum dia terangkat ke surga. Meskipun keaslian arkeologis dari jejak kaki tersebut sering diperdebatkan, tempat ini telah menjadi pusat ziarah selama berabad-abad. Ribuan orang datang setiap tahun untuk berdoa dan merenungkan peristiwa dahsyat tersebut. Keberadaan situs-situs seperti ini menunjukkan betapa dalamnya peristiwa kenaikan ini tertanam dalam memori kolektif umat manusia dan bagaimana sejarah fisik dan iman saling berkelindan di tanah Yerusalem. Peristiwa kenaikan juga menandai dimulainya masa penantian bagi datangnya Roh Kudus yang terjadi 10 hari kemudian pada hari Pentakosta. Yesus telah menginstruksikan para murid untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 10 hari itu mungkin merupakan masa refleksi dan doa yang intens bagi mereka. Mereka belajar untuk bergantung sepenuhnya pada janji-janji Yesus, bukan lagi pada kehadiran fisiknya. Transisi ini sangat penting untuk mendewasakan iman mereka. Tanpa kenaikan, mereka mungkin akan terus bergantung pada Yesus secara fisik, dan tidak pernah berkembang menjadi pemimpin-pemimpin mandiri yang digerakkan oleh kekuatan spiritual dari dalam diri mereka. Jika kita melihat dari kacamata seorang penyelidik, pertanyaannya adalah, apa motivasi para murid untuk mengarang cerita seperti kenaikan? Jika Yesus hanya mati dan tidak pernah bangkit atau naik, gerakan ini seharusnya berhenti di sana, seperti banyak gerakan mesianik lainnya pada waktu itu. Namun, fakta bahwa para murid bersedia menghadapi penganiayaan brutal dari Kekaisaran Romawi dan otoritas agama setempat menunjukkan bahwa mereka benar-benar yakin dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada orang yang mau mati demi sebuah kebohongan yang mereka buat sendiri. Keyakinan mereka yang tak tergoyahkan adalah salah satu bukti sejarah terkuat bahwa sesuatu yang luar biasa benar-benar terjadi di Bukit Zaitun 2000 tahun yang lalu. Pesan dari para malaikat saat kenaikan juga memberikan dimensi eskatologis atau tentang masa depan. Dengan mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, hal itu memberikan fokus bagi setiap generasi pengikutnya untuk selalu bersiap. Kenaikan menciptakan ketegangan antara masa kini dan masa depan. Kita hidup di dunia yang seringkali penuh kekacauan, namun kenaikan mengingatkan bahwa ada otoritas yang lebih tinggi yang sedang mengendalikan sejarah. Harapan akan kedatangan kembali ini bukan untuk membuat orang menjadi pasif, melainkan justru aktif melakukan kebaikan di bumi, sembari menantikan pemulihan segala sesuatu yang telah dijanjikan. Dalam seni dan budaya, kenaikan Yesus telah menjadi subjek inspirasi bagi ribuan pelukis, musisi, dan penulis selama berabad-abad. Dari lukisan mahakarya Rafael hingga musik agung Bach, peristiwa ini digambarkan dengan penuh kemuliaan dan keagungan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan bukan hanya doktrin agama yang kering, tetapi sebuah peristiwa yang menyentuh imajinasi terdalam manusia tentang kebebasan,
kemenangan, dan tujuan akhir hidup. Setiap karya seni mencoba menangkap momen ketika bumi melepaskan salah satu penghuninya kembali ke asal surgawinya. Melalui seni, kita bisa merasakan sedikit dari ketakjuban yang dialami oleh para murid di bukit itu. Secara liturgis, kenaikan Yesus dirayakan pada hari ke-40 setelah Paskah, yang selalu jatuh pada hari Kamis. Mengapa hari Kamis? Karena perhitungan 40 hari dari Minggu Kebangkitan secara matematis selalu jatuh pada hari tersebut. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hari ini diakui sebagai hari libur nasional, menunjukkan pengakuan atas pentingnya peristiwa ini dalam sejarah iman manusia. Perayaan ini mengingatkan kita untuk mengangkat pandangan kita dari masalah sehari-hari menuju sesuatu yang lebih besar. Ini adalah hari untuk merayakan kemenangan Kristus dan juga kemenangan kemanusiaan yang kini memiliki perwakilan di dalam kekekalan surga. Kenaikan juga memiliki makna praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan naiknya Yesus, kehadirannya tidak lagi terbatas di satu lokasi geografis saja. Jika Yesus tetap di bumi secara fisik, mungkin hanya sedikit orang yang bisa bertemu dengannya di satu waktu. Namun, melalui kenaikan dan pengutusan Roh Kudus, Dia bisa hadir di mana saja, kapan saja, dalam hati setiap orang yang percaya. Ini adalah demokratisasi kehadiran Tuhan yang luar biasa. Tidak perlu pergi ke Yerusalem untuk merasakan kehadirannya, Dia ada di samping setiap orang yang mencarinya. Kenaikan membuat relasi manusia dengan Tuhan menjadi jauh lebih personal dan intim daripada sebelumnya. Salah satu kutipan terkenal dalam sejarah gereja mengatakan bahwa Yesus naik ke surga bukan untuk menjauhkan diri dari kita, melainkan untuk berada lebih dekat dengan kita semua. Ini terdengar paradoks, namun secara teologis sangat masuk akal. Dengan duduk di takhta kekuasaannya, Dia memegang kendali atas seluruh alam semesta. Hal ini memberikan rasa aman bagi mereka yang merasa lemah atau tertindas. Mengetahui bahwa pemimpin mereka memiliki otoritas tertinggi, memberikan kekuatan untuk bertahan dalam situasi sesulit apapun. Kenaikan adalah proklamasi bahwa kejahatan dan kegelapan tidak akan memiliki kata terakhir dalam sejarah dunia ini. Mari kita tinjau kembali apa yang terjadi dengan para saksi mata tersebut. Setelah Yesus naik, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Ini menarik. Biasanya perpisahan membawa kesedihan, tetapi bagi mereka, ini adalah perpisahan yang menjanjikan. Mereka berkumpul di ruang atas, bersatu dalam doa dan persaudaraan. Komunitas kecil ini kemudian tumbuh menjadi jutaan orang di seluruh dunia. Kenaikan adalah percikan yang memulai ledakan pertumbuhan ini. Tanpa peristiwa di Bukit Zaitun, kita mungkin tidak akan pernah mendengar nama Yesus hari ini. Ini adalah bukti nyata betapa kuatnya dampak sebuah peristiwa yang dialami bersama oleh sekelompok orang yang tulus. Beberapa kritikus mencoba memberikan penjelasan naturalistik terhadap kenaikan, seperti halusinasi massal. Namun, teori halusinasi massal sulit diterima secara psikologis, karena orang-orang yang berbeda biasanya tidak melihat halusinasi yang sama secara bersamaan dalam detail yang identik. Apalagi, halusinasi tidak biasanya berhenti secara tiba-tiba setelah 40 hari. Kehadiran fisik Yesus yang bisa disentuh dan dilihat sebelum naik memberikan dasar yang kuat bahwa ini adalah pengalaman nyata. Bukti terbaik bagi kenaikan bukanlah benda arkeologis, melainkan perubahan radikal dunia yang terjadi setelahnya. Perubahan sejarah ini membutuhkan penyebab yang sama kuatnya dengan dampaknya. Kenaikan juga mengajarkan tentang kerendahan hati. Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang sebelumnya telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Pola ini menunjukkan bahwa jalan menuju kemuliaan sejati adalah melalui pelayanan dan pengorbanan. Kenaikan adalah jawaban Bapa atas ketaatan Sang Anak. Bagi kita, ini adalah pengingat bahwa setiap tindakan kasih dan pengorbanan yang kita lakukan di dunia ini tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Ada waktu untuk merendah, dan ada waktu di mana Tuhan akan meninggikan kita sesuai dengan rencananya. Kenaikan memberikan perspektif yang benar tentang apa itu kesuksesan sejati di mata kekekalan. Selain itu, kenaikan memberikan keyakinan akan tujuan akhir hidup manusia. Seringkali kita merasa tersesat dalam rutinitas dan tidak tahu kemana arah hidup ini. Kenaikan menunjukkan bahwa ada rumah yang menanti, sebuah tempat di mana keadilan dan kedamaian berkuasa sepenuhnya. Ini memberikan motivasi untuk hidup dengan integritas di bumi, karena kita tahu bahwa hidup ini memiliki kelanjutan yang jauh lebih mulia. Yesus tidak naik untuk meninggalkan kita dalam kesendirian, tetapi untuk menyiapkan tempat bagi kita. Janji ini telah menjadi penghiburan bagi jutaan orang yang menghadapi ajal,
memberikan mereka kedamaian bahwa perpisahan di dunia ini bukanlah perpisahan selamanya. Bagi dunia modern yang sangat bergantung pada bukti empiris, kenaikan menantang kita untuk melihat melampaui apa yang bisa diukur oleh alat laboratorium. Ada realitas yang lebih luas daripada sekadar materi dan energi yang kita kenal. Kenaikan adalah sebuah anomali yang indah yang meruntuhkan batasan pikiran kita yang terbatas. Peristiwa ini mengundang kita untuk memiliki rasa takjub dan rendah hati di hadapan misteri alam semesta dan penciptanya. Di tengah kemajuan teknologi, kebutuhan manusia akan makna dan harapan yang ditawarkan oleh peristiwa kenaikan tetaplah sama. Kita semua merindukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, sesuatu yang abadi dan tak tergoncangkan. Sebagai kesimpulan dari perjalanan investigatif kita hari ini, kenaikan Yesus Kristus berdiri sebagai salah satu pilar utama sejarah yang tak tergoyahkan. Ia bukan hanya sekadar akhir dari sebuah biografi hebat, melainkan peluncuran sebuah misi universal yang masih berlangsung hingga detik ini. Dari bukit kecil di luar Yerusalem, pesan tentang kasih dan kebangkitan telah menembus istana raja, gubuk orang miskin, dan laboratorium ilmuwan. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa ada harapan yang jauh melampaui apa yang bisa kita lihat. Kenaikan Yesus adalah jaminan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian, dan bahwa masa depan kita ada di tangan yang aman dan penuh kasih. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan mendalam tentang kenaikan Yesus Kristus ini sampai selesai. Semoga video ini memberikan perspektif baru dan memperkaya wawasan kalian semua. Jika kalian menemukan konten ini bermanfaat, dukung kami untuk terus menyajikan kisah-kisah inspiratif dan investigasi sejarah lainnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga pendapat kalian di kolom komentar tentang apa yang paling menarik dari peristiwa kenaikan ini bagi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah penasaran dan teruslah belajar. Tuhan memberkati kita semua.